pagi. Jadi hari ini kita khusus mendatangkan Pak Turki dari Rewat Senayan. Jadi kita hari ini khusus memang mendatangkan beliau karena beliau ini menurut saya eh, kalau marketing itu kan biasanya konsisten di dalam closing. Nah, kalau Pak Turki ini konsisten di dalam membentuk high performance team. Jadi bisa dibilang ini apa ya? Engkongnya anak-anak lah. Tadi ngobrol-ngobrol sekilas dengan siapa? Dengan Pak Turki. Jadi Bu Aldila juga dulu yang rekrut Pak Turki. Nah, jadi dia ini bisa dibilang kongnya anak-anak. Nah, oke. Nah, jadi mungkin sebelum kita mulai ini, saya mungkin bertanya dulu sama Pak Turki, kira-kira perjalanan manajemen Pak Turki di sebelum di Rewet Senayan terus kemudian Rewet Senayan kira-kira bagaimana? Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Turki. Ya, jadi background-nya ya Pak Andi ya. Yap. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kita bilangnya selamat pagi karena semangat ya kita semua. Terima kasih Pak Andi juga kasih kesempatan saya untuk sedikit sharing apa yang pernah saya lakukan, walaupun saya sebetulnya masih banyak belajar dan harusnya belajar sama Pak Andi banyak juga nih. Kalau bicara background, sebetulnya saya join sama Rewait itu sekitar tahun 2003, bulan Maret. Masih ingat tanggal harinya, ingat semua tuh, hari Rabu 17 Maret 2003. Dan kebetulan pertama kali join adalah saya sebagai special project, makanya retail dan lain-lain. Start dari tahun 2000, pada saat itu proyek sudah selesai, 2007 saya mulai masuk ke komersial. Makanya saya waktu itu belajar untuk lelang juga. Cuman belum dapat sertifikasi Abslacher. Abslacher itu yang megang palu kalau lelang gitu loh. 2009 saya mulai kebetulan ditugaskan untuk manage Rewet CBD. Jadi ambil alih dari manajemen yang sebelumnya atau manajer yang sebelumnya. Nah, dari situlah start pertama kali saya mulai fokus kepada developing. Kebetulan tugasnya adalah untuk develop dan major adalah future leader, istilahnya begitulah. Bahasa kerennya ya. Anyway, di 2009 itu mulai start manage Rewet CBD. Ini balik lagi background ya. Terus dari situ mulai saya cari orang-orang yang tepat. Pada saat waktu saya take over CBD pun, waktu itu sisa orang tinggal 6, Andi. Tinggal 6 orang di kantor CBD. Dan akhirnya mulai rekrut, bongkar pasang, sampai pada satu masa saya lihat sudah jumlahnya udah mulai di atas 16-17 orang, bahkan tembus angka 20 pada saat itu. Saya mulai istilahnya kayak kalau bahasa umumnya itu kita bikin angket itu, saya bikin 4 tim tim leader. Itu waktu itu ada 4 orang. Dan salah satunya pada saat itu adalah Aldila. Dan pada saat itu kita coba lihat mana yang memang berpotensi, mana yang memang ada passion atau willing untuk lead tim, Mbak. Kan lead tim ini bukan persoalan yang gampang, Mbak. Lead tim ini kadang-kala kalau kita belum selesai sama masalah kita, biasanya kita akan terbentur kepentingan antara kita dengan marketing. Sedangkan tugasnya leader itu sebetulnya ya enak-enak nggak enak, Mbak. Kenapa? Kadang-kala kita mau nggak mau harus berkorban sometimes untuk anak-anak agar mereka tumbuh. Tapi pada saat mereka tumbuh dan running, ya kita akan memetik hasilnya juga, bukannya enggak. Nah anyway, pada saat itu perjalanannya CBD mulai bagus, mulai naik ke permukaan. Waktu itu di tahun 2012 atau 2013 mulai masuk ke top 15 pertama kali adalah nomor 13. Pada saat itu. Tapi kalau saya tarik mundur sedikit, pada saat perjalanan CBD mulai ada leadernya, Aldila ternyata yang paling cocok. Akhirnya saya mulai kasih tanggung jawab untuk daily operation-nya, istilahnya ya bahasanya itu, ya untuk manage anak-anak tiap hari, Pak, untuk activity dan lain-lain. Dan pada saat itu kebetulan saya ditugasin untuk ambil alih lagi adalah Rewet Menteng. Tapi dalam hal ini ngambil alih bukan dari franchisee, tapi ambil alih manajemennya. Jadi yang manage dulu dibongkar, saya harus masuk rapiin lagi. Nah, pada saat masuk juga sama. Biasanya kalau ada orang baru masuk,
sing metu kan ono Pak. Ya, jadi pasti ada rontok. Tentunya saya audit, saya lihat, bahkan mungkin kalau ada problem yang terkait dengan transaksi tidak terlapor, misalkan salah satunya hal-hal seperti itu. Dan akhirnya kemudian setelah itu saya take over, mulai recover. Balik lagi bukan karena saya recovernya, tapi sebetulnya karena motivasi dari tim atau anak-anak itu memang butuh sosok ya Pak ya. Butuh sosok yang bisa ada, bisa diajak ngobrol, atau mereka butuh di coach, kayak gitu-gitu. Anyway, dari situ Riot Menteng mulai running, makanya 1 tahun pegang Riot Menteng langsung masuk ke top 10 pada saat itu, nomor 8. Dan di waktu yang sama adalah CBD masuk ke nomor 12 atau 13, saya agak lupa itu di situ. Dan pada saat itu di CBD mulai ada Aldila yang manage, di Menteng setelah masuk ke top 10 nomor 8 pada saat itu, saya mulai dorong Yuni sama Charlie karena potensinya gede banget. Nah, dari situ kita lihat bahwa setiap marketing yang biasanya yang mencapai mulai rutin, mereka punya grosscom 500, 700, 1M. Itu yang saya bilang setiap orang butuh rap berikutnya, Pak. What next? Itu udah ada di kepala semua orang. Bahkan kita pribadi pun kata-kata what next itu selalu ada di kepala kita. Jadi saya selalu taruhnya begitu. Akhirnya pada saat itu ternyata berhasil, tidak salah orang yang ditempatkan. Kalau bisa dilihat sekarang contohnya CBD masuk kategori kantor top 10 yang nggak pernah putus dari top 10. Menteng pun begitu kan, Grosscom rata-rata sekarang sudah di atas 5,5 M rata-rata. Artinya kita berhasil sebagai manajemen mendapatkan orang yang tepat di tempatnya. Nah pada saat itu kita take over lagi Senayan. Nah habis itu Intercore. Itu Pak perjalanannya. Nah, makanya sekarang saya fokusnya kebetulan di Senayan. Oke. Ya. Nah ini ke tim yang Bapak manage di Senayan. Ya kan. Jadi mungkin bisa diceritakan awal waktu Bapak take over Senayan, kondisinya bagaimana dan perjalanan sampai sekarang kira-kira dengan Bapak sudah ngetat Rewet Senayan, kira-kira hasilnya bagaimana? Silakan Pak. Oke, Rewet Senayan pada saat saya take over itu setelah Menteng 2 tahun kemudian adalah Rewet Senayan, atau ya 2 tahun kemudian pada saat itu saya begitu masuk Rewet Senayan kalau nggak salah early 2015 atau akhir-akhir 2014 kurang lebih begitu ya Pak ya. Grosscom-nya to be honest Grosscom-nya itu setelah saya cek mereka pada saat di tangan franchisee Pak ya, selama 5 tahun itu rata-rata 400 juta, 500 juta, Grosscom setahun. Setahun apa sebulan, Pak? Setahun. Oke, setahun. Oke, ini cerita zaman dulunya nih loh ya Pak. Iya, oke. Nah, waktu itu saya kaget dengan area seperti ini. Tentu aku ngerti Pak bahwa kita kadang-kala di properti ada naik ada turun, itu sudah pasti. Tapi kalau selama 4 tahun, anggap aja 3 tahun terakhir kalau Grosscom rata-rata itu 400-500 itu doesn't make sense. Pertama itu saya cek data Pak, kurang lebih audit manual kasarnya gitu. Akhirnya saya tahu penyakitnya ada di mana, terus tentu pasti ada yang namanya misalkan komisi 2,5 ngelapori 1,5 loh Pak. Contohnya ada SS atau apa. But anyway, kita nggak judge waktu itu, tapi saya lihat indikasi yang terjadi. Yang satu, yang kedua, kenapa yang lain tidak produktif. Itu aja. Balik lagi setelah saya masuk ke Senayan, saya rapiin, rontok Pak, hampir 50% orang-orangnya keluar. Nggak tahu, atau sebabnya saya dulu dicapnya kayak Dracula katanya Pak, pada saat itu. Jumlah marketing berapa kok rontok 50? Pada saat itu mereka ada 14 atau 16 orang, pokoknya begitu saya masuk, sisa itu tinggal 7 orang. Yaitu 7 orang itu ada yang sampai sekarang masih ada, Pak. Tentunya salah satunya adalah Ferhat. Kalau Bapak kenal Ferhat, Rina, ini orang-orang lama, Charles, ya. Akhirnya dengan begitu, balik lagi sebetulnya sekali lagi bahwa marketing itu sebetulnya kadang-kala lebih pintar dari kita, mereka lebih tahu apa yang mereka mau dan apa yang mereka mau lakukan. Cuman masalahnya kan reminder-nya, Pak. Atau kita apa yang kita sampaikan ke mereka. Pada saat itu challenging, Pak.
tahun 3 bulan, 6 bulan pertama. Tapi di luar dugaan yang saya lakukan pada saat itu, pada saat take over Senayan itu, saya sempat ditanya sama Pak Beka Busari, yakin nggak butuh dana berapa untuk kita ambil alih dibuka lagi. Waktu itu saya ingat sekali, saya bilang saya butuh cuma 600 juta. Paling enggak kan namanya kantornya, mejanya udah ada kan, paling kita kembaliin, kita beli yang ini ya. Di luar dugaan Pak, saya masuk di bulan Mei, Juni, pada saat itu, by Desember grosscom-nya lompat ke 2M Pak. Oke, itu take over-nya kapan? Januari? Waktu itu take over kita dealing bulan April, saya mulai aktif mungkin middle of May atau akhir Mei. Oke, jadi kurang lebih Bapak baru ambil take over 7 itu 7 bulan. 7 bulan. bulan itu grosscom lompat. In return di atas 2,3, trading pada saat itu kita tembus kurang lebih Pak 1,8 hampir sampai 2. Jadi lompatannya itu cukup signifikan Pak pada saat itu. Nah makanya gara-gara itu 6 bulan itu pinjam 600 itu balik modal Pak. Pada saat ini Pak, pada saat itu ya Pak ya. Ini kita cerita beberapa tahun yang lalu. Nah dari situlah saya lihat, oh ternyata anak-anak kebutuhannya apa. Terus tadi yang tadinya mungkin namanya Ferhat ini dulu nggak kelihatan, tidak pernah kedengeran, begitu PPC, begitu masuk ke dalam corporate atau manajemennya kita, akhirnya yang namanya Ferhat sempat jadi top marketing dengan grosscom di atas 1M Pak. Di atas 1M. Dan ya itu Pak, itu cerita dari Senayan Pak. Dan sampai sekarang saya ada di Senayan. Tahun hanya 400-500 juta. Ya. Terus kemudian dalam hanya 7 bulan itu bisa langsung lompat ke 2M. Nah, perubahan apa yang Bapak lakukan terhadap tim? Kan kalau yang dulu kan istilahnya kan marketing lebih banyak. Hasilnya 400-500. Nah ini dengan marketing /50% dan mungkin Bapak ada penambahan-penambahan, tapi bisa jauh hasilnya. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Pak, pada saat itu sebetulnya kita nggak ada sesuatu yang berbeda. Tapi pada saat itu saya ketemu tim ini, saya one on one satu persatu tentunya. Saya mau tahu kendala apa yang mereka hadapi. Terus kenapa misalkan mereka 1 tahun tidak produktif atau grosscom-nya cuma 50 juta, 100 juta gitu. Setelah saya tahu, ternyata mereka sebenarnya kepengennya punya grosscom kan tinggi Pak. Akhirnya saya back to basic Pak sebenarnya. Pada saat itu kan kita belum kayak seperti sekarang ya Pak Andi ya, masalah teknologi dan media sosial ya. Waktu itu kita masih manual. Akhirnya saya dengan 6 orang yang ada 7 orang kita lakuin misalkan flyering bersama, terus kita bikin open house serempak, terus mulai aktivitas saya sering di kantor, tiap hari saya ada di kantor. Kadang-kadang saya ngobrol sama mereka apa kebutuhannya, terus mereka banyak hal Pak yang biasanya aktivitas yang kita harus lakuin bareng-bareng. Kadang-kadang satu mobil itu kita berangkat untuk flyering bersama Pak dan collect data. Nah di luar dugaan saya dengan aktivitas yang sebetulnya itu hal yang sepele ya Pak ya, hal yang umum ya, common ya. Ternyata itu meningkatkan produktivitas mereka dan semangat. Karena sebenarnya yang mereka butuhkan itu setiap ada masalah itu ada yang bantuin atau ada yang backup Pak. Sebenarnya. Terus kita kasih kepercayaan. Setiap hal di dalam kantor saya diskusi sama mereka. Kalau kita mau mencapai grosscom sekian, gimana ya cara? Mereka punya nggak business plan atau income setting lah gampangnya. Nah rata-rata mereka bikin tuh income setting. Aku mau grosscomku misalkan 500 juta atau 300 atau 1M. Nggak apa-apa. Nah dari situ kita lah start. Makanya hot button-nya ada di situ. Nah ya alhamdulillahnya puji Tuhannya pada saat itu ternyata mereka kepompa semangatnya Pak. Karena perhatian kita sama mereka, akhirnya saya intens sama mereka langsung running Pak. Yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Yang tadinya kirim flyer atau surat itu pakai kertas kantor, sampai pada saat itu ada yang nyetak kertas kop ada fotonya Pak. Itulah Ferhat. Bahkan dia bikin kertas kop itu dia izin sama kita sampai di bawahnya itu ada fotonya dia. Jadi orang tahu yang namanya Ferhat yang tanda tangan mukanya kayak begini. Pada saat itu Pak, perjuangannya begitu. Nah itu yang akhirnya kita mengalami lompatan mendadak seperti itu Pak.
Jadi ternyata yang kendala paling mendasar adalah pada saat kantor itu kalau leadernya nggak ada di kantor ya marketingnya ya mau ngapain, nggak tahu apa banget. Nah kalau saya itu sempat share bingung caranya. Dulu itu kalau saya ulang tahun, kuenya itu ada foto saya sama tulisannya any good news sama any good deal. Karena itu tiap pagi saya pasti nanya, Pak. Atau 2 hari sekali. Jadi sampai sekarang itu saya masih jalan. Oke. Itu, Pak. Jadi sebetulnya kalau saya tadi dengar dari Pak Turki ngomong, sebetulnya perubahan yang Pak Turki lakukan sebenarnya perubahan yang sederhana, tetapi powerful. Yaitu salah satunya adalah kebersamaan ya. Jadi kan hal-hal simple, flyering bareng, open house bersama, back to basic lah. Semuanya dikembalikan back to basic, sama melibatkan agent-agent itu. Jadi kan istilahnya Bapak tinggal mungkin setiap awal tahun Bapak ngomong sama mereka, oke, Rewet Senayan nih maunya 1 tahun grosscom-nya 6M nih. Kira-kira gimana? Kira-kira di floor-kan seperti itu? Betul, Pak. Jadi saya libatkan mereka untuk ikut berpikir. Terus yang hal yang paling penting, hubungan saya sama mereka itu tidak birokratif, Pak. Jadi di kantor itu ada yang bisa manggil nama, ada yang manggil ya Pak misalkan, atau bahkan bisa bercanda saling. Jadi hubungannya itu benar-benar kalau misalkan saya udah diam, wah kantor lagi jelek nih penghasilan. Mereka itu gini, sakno Turki ya. Kita harus kerja yang benar nih, harus dapat duit buat kantor. Bisa begitu, Pak. Jadi itu yang saya bangun, Pak. Dan itu powerful, Pak. Oke, nah berarti pada waktu sisa 7 bulan di tahun itu, Bapak dapat 2M itu dari 7 orang ini atau Bapak ada rekrut tambahan orang atau gimana? Kita rekrut tambah, Pak. Tapi yang sudah siap atau yang udah mateng kerja itu kan yang sisanya ini, Pak, 7 orang. Oh, dari 7 orang itu, Pak, yang transaksi mungkin 4 sampai 5 orang yang mateng ya. Yang lainnya kecil-kecil gitu. Gitu, Pak. Karena kebetulan harga di Senayan puluhan miliar juga, Pak. Jadi satu transaksi terasa. Oke, jadi sebetulnya Bapak kan di dalam konsep Rewet, berarti kan Bapak juga fokus kepada trade area di Senayan ya? Betul, Pak. Kira-kira seperti itu? Iya, benar. Kita fokus di trade area, cuman tetap kalau misalkan ada klien ngasih, kan kita borderless ya sebagai Rewet, tapi fokus kita major di trade area, Pak. Soalnya kan saya juga tahu Senayan. Senayan ini ya, termasuk kawasan yang berkembang, betul, bagus ya. Tetapi saya rasa juga nggak mudah untuk ditaklukkan, karena kan memang yang tinggal di daerah Senayan itu kan ya bisa dibilang top-topnya orang Jakarta lah, top high profile-nya orang Jakarta lah. Kira-kira bagaimana langkah-langkah Bapak mengalahkan market di Senayan, kira-kira bagaimana? Pak, pada saat itu kita sudah mapping di awal, karena yang tinggal di daerah Senayan itu contohnya yang punya Senayan City, Pak Harun, terus Bambang, pokoknya orang-orang gede semua, Pak. Memang masuk ke sana nggak gampang. Satu rumah itu kadang-kala kita waktu kirimin surat perkenalan itu nggak bisa sekali. Satu pintu rumah itu minimal terima 10 kali, Pak. Karena mereka itu ben sampai bosan. Terus kadang-kala amplopnya kita rubah, atau kita tulis private and confidential, ya kan? Nah, ternyata dengan cara-cara seperti itu, hasilnya namanya pengusaha itu, Pak, pengusaha itu rata-rata jualan kan, Pak? Ada nggak pengusaha tidak jualan? Nggak ada kan? Betul. Pengusaha jualan. Nah, biasanya pengusaha-pengusaha ini karena mereka basicnya adalah jualan, ya whatever bisnisnya mereka itu selalu penasaran sama orang yang nggak kapok-kapok kirimin surat tapi nggak direspon. Nah, itu jadi itu ada satu cerita kejadian, kalau saya boleh cerita sedikit ya. Dulu itu ada marketing dipanggil sama salah satu bos di Menteng, Pak, mendadak zaman saya waktu masih marketing. Tiba-tiba kita takut dong, belum pernah kenal, belum apa, marketing juga baru 1 tahun gitu kan. Sampai sana udah pakai jas lengkap, tiba-tiba begitu nyampe ke kantornya si Big Boss ini yang manggil, kan ada sekretarisnya, ada PA-nya segala kan, diantar nih masuk ke ruangan, ruangannya besar, Pak, namanya konglomerat yang zaman dulu itu kan biasanya ruangannya gede-gede ya, Pak ya. Nah, begitu masuk ngomongnya, dan kebetulan orang Surabaya, Pak, pada saat itu.
Dan kalau ngomong itu suaranya, kalau pengusaha itu kan nggak ada yang ngomongnya halus-halus pelan-pelan, nggak ada, Pak. Rata-rata lantang. Yap. Iya kan? Pengusaha itu kalau ngomong selalu kayak toak suaranya, apalagi big boss. Nah, begitu nyuara, "Ya, kamu silakan duduk di sana." Si marketing jiper, Pak, keringet dingin, Pak. Karena ini tahu, ini profil orang gede. Begitu sampai, begitu duduk nih, singkat cerita lagi, begitu duduk di depannya, dia bilang, "Kamu," contohnya, "kamu namanya Agus ya?" "Betul, Pak." "Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini?" Marketing langsung down, Pak. "Aduh, Pak, kenapa ya, Pak, ya? Apa yang bisa saya bantu? Saya kan marketing dari Rewet, bla bla bla." "Kamu lihat nggak flyer di atas mejaku itu ada berapa banyak? Kira-kira flyer siapa yang paling banyak?" Ini kejadian beneran, Pak. Ini tapi cerita ini tahun early 2000, Pak. Waktu itu 2003, 2004. Nah, begitu ditanya gitu, kita langsung inget dosanya kan, Pak. Tiap hari flyer kita masukin ke rumah orang, kita masukin ke ini gitu, terus dijejelin gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Itu flyermu itu paling banyak hobi kamu nyampah rumahku ya?" Digituin, Pak. Tapi marketingnya bilang, "Pak, saya minta maaf, Pak. Nggak maksud, saya kan marketing mau memperkenalkan diri, pengen kenal lama Bapak ya basa-basinya gitulah." Ujung cerita, Pak, si pengusaha ini bilang apa, "Tapi saya suka orang kayak kamu nggak ada kapok-kapoknya ya, kamu persisten ya." Justru gara-gara itu, Pak, jadi klien loyal si marketing itu. Dititipin listing, bahkan dia mau cari sama dia. Karena dia nganggep orang ini nggak ada pantang nyerahnya, itu loh, Pak. Nah, itu yang menjadi kunci saya selalu cerita sama teman-teman. Oke. Gitu, Pak. Karena menurut saya memang orang yang sukses nggak pantang menyerah. Akhirnya ya ikut teknik mirroring lah. Akhirnya Betul, mereka Pak. juga suka sama orang yang persisten sama kayak mereka, betul ya? Betul, Pak, betul. Padahal di awalnya kita kadang-kadang takut kok diomelin. Sebetulnya nggak apa-apa, diomelin sekali, 2 kali. Habis itu dia gini, "Kamu tuh berani ya diomelin nggak mundur-mundur." Malah jadi suka sama kita, Pak. Oke. Itu yang saya selalu cerita sama teman-teman. Oke, berarti flyering itu door to door. Memang kan kita menyebutnya kan kalau di Rewet kan Magic 25 ya, Magic 50 Exactly, ya Pak. kan. Nah, berarti Betul. itu Bapak masih lakukan secara rutin itu sampai sekarang ya? Sampai hari ini, Pak, yang punya listing terbaik adalah orang yang paling kuat flyering, Pak. Tapi cara flyering-nya itu bukan hanya masukin ke Dropbox itu, biasanya kita ngakalinnya bikin kayak surat tanda terima. Jadi pada saat satpam mau terima itu kita catat namanya, tahu nggak, Pak? Seakan-akan. Terus kadangkala tekniknya macam-macam. Kadangkala pura-pura salah alamat, salah nama. Misalkan rumah Pak Andi, saya bilang, "Oh, ini rumah Pak Heri." Bukan, ini rumah Pak Andi. Sebenarnya itu kita butuh nama kan, Pak. Nah, itu biasanya gara-gara kita kasih, misalkan yang terima si Agus gitu ya, kita tulis Agus, biasanya disampaikan ke bosnya. Nah, terus flyernya itu bisa flyer yang biasa kita print kasih plastik, atau kita tulis masukin dalam amplop, di amplopnya kita tulis private and confidential. Nah, biasanya satpam nggak mau buang, dia nggak berani, takut surat penting buat bosnya. Ujung-ujungnya masuk ke bosnya lagi. Oke, jadi istilahnya Bapak itu langsung catat ya. Oh, begitu ini namanya, oh bosnya yang tinggal di jalan ini namanya si Agus. Berarti Bapak langsung di situ catat gitu ya. Langsung Iya, kita dimasukkan. collect data, betul. Collect Kita data. collect data. Nah, Oke. cuman memang belum dapat nomor ya, Pak. Kadang-kadang nggak ada nomor HP dan apa, tapi kita Sebetulnya balik lagi tadi high performance team itu berarti kalau yang prinsipal sebelum Pak Turki take over, berarti dia tidak melakukan yang hal basic yang Pak Turki lakukan setelah take over berarti? Saya tidak tahu persis, Pak. Tapi yang saya tahu pada saat itu adalah yang saya ngerti berdasarkan pengetahuan saya yang ada, bahwa saya harus back to basic. Saya harus bump mereka. Back to basic pun itu terkait sama hubungan kita dengan marketing. Kalau hubungan kita dengan marketing, contohnya kita caranya itu nunjuk atau kita nggak mau involve, biasanya sulit, Pak. Tapi karena mereka ngerasa dekat, biasanya mereka siap. Mau jam 7 mau keluar, mau jam 10 mau keluar. Nanti kita duduk bareng, kita flyerin. Biasanya gitu sih, Pak. Back to basic, Pak. Oke, tadi kan Bapak bilang dalam arti waktu sebelum Bapak take over kan
1 tahun 400-500 juta. Lah berarti kan Ya. marketing 7 ini kan sebetulnya sudah ada di sana beberapa waktu. Nah, kan artinya mereka dulunya yang tidak produktif, mungkin tidak tahu juga bagaimana, ya kan? Biasanya orang-orang seperti gini kan banyak hambatannya, Pak. Banyak istilahnya sesuatu yang mau dirubah, itu kan pasti banyak penolakannya. Nah, mungkin juga semangatnya juga pas waktu itu tidak tinggi, ya kan? Terus habitnya juga tidak benar. Nah, itu pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak mengubah mereka? Pada saat saya masuk itu sempat di antara 7 orang yang top ini, Pak. Akhirnya setelah mereka jadi top, itu pernah mereka ada yang mau mundur, Pak. Tidak mau. Karena waktu saya pertama kali masuk, saya lihat medannya, Pak. Tentunya saya lihat orang-orangnya seperti apa. Saya harus mapping dulu nih. Kalau memang bisa halus pada saat itu, waktu itu saya halus. Tapi kalau memang harus saya ambil keputusan yang cukup signifikan, maka saya harus ambil, Pak. Saya nggak pandang bulu, jadi saya ambil resiko. Pada saat itu sampai ada orang, wah kejem nih misalkan, dia langsung serangnya cepat. Karena pada saat itu saya butuh cepatan perubahan, Pak. Pada saat itu, mungkin kalau sekarang mungkin agak beda ya penanganan orang ya. Kalau tahun 2013 mungkin masih oke begitu. Nah akhirnya kenapa mereka jadi produktif? Mungkin mereka itu sudah mulai diajak bicara, dilibatkan, terus selalu saya ada di kantor. Misalkan. Mungkin yang dulu seminggu sekali misalkan sebagai leader ada di kantor. Atau bahkan nggak bisa diajak ngopi manajernya misalkan. Kalau kita kan tiap pagi kadang-kadang yuk ngopi situ yuk ngobrol, dia maunya apa, mau arah mana. Nanti tak bantuin ya kalau mau ketemu klien ya, tak temenin. Oh nggak usah, aku udah bisa nih. Cuma nanti kalau orangnya nego gini, sebenarnya hal sepele Pak Andi. Nah mereka yang mereka butuhkan adalah itu suntikan spirit. Kalau technical, mereka bisa diskusi di dalam tim. Kalau yang nggak bisa sama sekali, kita ikut sama mereka turun ketemu klien ataupun pada saat dealing. Itu aja, Pak. Oke. Itu yang saya lakukan pada saat itu, Pak. Oke, jadi sebetulnya kalau Pak Turki bilang, sebetulnya kalau technical mereka bisa tanya dengan teman-teman satu tim. Tetapi yang Bapak maksudkan adalah involvement Bapak yang membuat mereka merasa tersupport, itu yang akhirnya membuat perbedaan itu di sana. Kira-kira seperti itu. Betul, Pak. Mereka butuh support, butuh perasaan mereka itu nyaman sebenarnya. Sama mereka tahu bahwa ada future di sini. Kalau misalkan Pak, saya sebagai leader saya bilang, wah susah mau transaksi saat ini gara-gara COVID. Kira-kira satu kantor transaksi nggak Pak? Hancur kan Pak. Tapi pada saat ini COVID, kalau saya bilang sama tim, ini potensi market yang tepat. Buyer ini lagi mau saatnya orang beli contohnya Pak. Terus saya semangat. Nah itu secara tidak sadar itu masuk ke alam bawah sadar mereka bahwa mereka akan melakukan ini karena ini pasti dapat. Gitu loh Pak. Oke. Tapi technical kita bantu ya Pak ya. Technical dibantu ya. Technical kita bantu kalau yang perlu. Kalau sebetulnya saya melihat metode manajemen kedai kopi lah. Istilahnya, yuk ada problem, kira-kira ayo ngopi lah. Kira-kira seperti itu. Metode yang simpel, tetapi cukup powerful lah. Oke. Mungkin dari Pak Yanuar, silakan Pak. Ditambahkan Pak pertanyaan. Atau mungkin dari teman-teman yang lain, tidak apa-apa, langsung bertanya aja kepada Pak Turki. Karena saya melihat bahwa 6 bulan, 7 bulan, itu waktu yang sangat cepat. Singkat Pak. Sangat singkat ya, untuk membuat suatu perubahan. Itu menurut saya nggak mudah dari 1 tahun tim yang hanya bisa menghasilkan 400-500 juta. Itu makanya itu hoki Pak. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir apa yang kita lakuin itu kebetulan hoki, kebetulan makanya saya puji syukur sama yang di atas. Ternyata hanya dengan ngobrol ngopi, kedai kopi itu yang standar ternyata impact-nya gede gitu Pak. Oke, Pak Turki, saya tadi kan kita bicara mengenai bagaimana Bapak handle tim di kantor. Nah, pertanyaan saya Pak, mungkin dari sisi satunya, untuk masalah rekrutmen, waktu awal Bapak dari orang-orang Bapak baru handle, untuk rekrutmennya yang Bapak lakukan sampai sekarang mungkin sama halnya. Seperti apa Pak untuk rekrutmen saat ini? Nah, ini adalah salah satu kunci utama rekrutmen ini. Saluran pertama kita dapat orang-orang yang tepat.
Biasanya saya bisa interview 10 orang, belum tentu satu masuk, atau mungkin cuma 1 atau 2 orang. Karena kita harus tahu apa tujuan mereka, seperti apa misalkan. Terus yang saya lakukan adalah kita ada namanya tes make quick ya. Itu dulu itu pernah saya nggak mau pakai, ternyata masuk 8, keluar 8-8-nya setelah 2 bulan. Setelah saya pakai itu, paling nggak saya bisa baca bahwa orang ini dominan apa enggak, sosialnya gimana, sesama teman, sesama tim. Habis dari situ saya interview mereka, saya ngobrol. Saya lihat cocok nggak dengan data yang saya dapat sama waktu saya ngobrol sama dia. Ya kan? Dari situ baru kita mutusin bahwa oh ini orang ini cocok. Begitupun kadang-kala kita kecolongan terima orang tiba-tiba baru masuk, belum closing, baru mau closing aja sudah rencana SS, misalkan. Karena mereka biasa jadi kayak broker tradisional. Nah itu biasanya saya langsung keluarin, nggak nunggu besok itu. Hari ini keluar. Karena saya takut merubah habit yang ada. Gitu Pak. Itu cara rekrutmen yang sampai hari ini saya masih lakukan. Di luar saya coffee cup sama orang-orang misalkan yang saya kenal atau dari agent lain. Itu Pak Yanwar. Berarti untuk rekrutmennya lebih ke coffee cup ya Pak? Karena kan selama ini kan kita banyak mengadakan mengadakan coffee cup. Yang menurut Pak Turki yang paling efektif untuk rekrutmen itu yang apa saat ini Pak, saat ini di kondisi sekarang? Ya. Sebetulnya gini, tadi ngomong coffee cup memang banyak, tapi ada rekrutmen yang biasanya kita masuk ke JobsDB, masuk pasang iklan, apalagi yang datang anak-anak muda atau yang usia produktif tapi above 30 ya, di atas 30. Pada saat dia ketemu ya kita akan jelaskan apa plus minusnya, bagaimana potensinya. Tapi mayoritas memang kita tidak boleh stop yang namanya iklan rekrutmen. Iklan rekrutmen itu lebih gede respon soalnya. Karena kalau coffee cup kan bisa jadi orang yang kita samperin mesti nyaman di kantornya, misalnya. Belum tentu dia mau pindah, tapi kita jaga hubungan. Tapi kalau yang iklan, rekrutmen langsung nih, iklan dan lain-lain itu biasanya yang datang hampir tiap hari ada. Atau paling nggak sebulan itu kalau 5 orang, 6 orang ada yang kita interview. Nah ini yang menarik juga Pak, saya coba tanyakan adalah range usia yang banyak nyantol, banyak datang untuk interview dengan Bapak, itu di range usia berapa yang saat ini terjadi? Kalau di iklan ya, kalau di iklan itu kita nggak pernah taruh usia terus terang. Makanya ada yang masuk yang umurnya 40 ada, umur 50 ada, tapi yang muda juga ada. Tapi yang biasanya aktif dan join rata-rata itu usia-usia produktif dari 25 ke atas. Contoh, kita punya top marketing sekarang yang gross com-nya stabil, namanya Lydia. Sekarang ini aja umurnya baru sekitar, kayaknya sekarang mungkin 26 tahun, Lydia. Nah dia waktu join itu dia masih mahasiswi, baru mau lulus, ketemu saya, terus saya cerita, maksudnya bagaimana di industri real estate, apalagi anak-anak sekarang kan kepengennya jadi entrepreneur ya, bukan jadi karyawan, karena mereka mau unlimited income. Kita kasih aja gambaran, sekali 2 kali akhirnya dia join, akhirnya sampai sekarang dia stay sama kita, sudah more than 5 years sama kita. Disuruh kerja yang karyawan kerja sudah nggak mau, dan masuknya itu masih belum wisuda itu. Orang wisudanya minta izin sama saya kan. Nah di luar itu salah satu rekrutmennya aja, rekrutmen lagi adalah salah satu tim marketing kita biasanya dia member get member. Nah itu juga kuat tuh. Terus terang saya lakuin member get member tapi tanpa ini loh ya, tanpa ada reward. To be honest nih saya ngomong. Belum pernah saya bikin reward member get member. Cuman mereka, ini ada temanku mau dia bawa. Saya interview, gitu aja. Itu Pak ya. Mereka mau karena memang mereka sendiri punya penghasilan yang luar biasa ya, kira-kira seperti itu ya Pak. Mereka mau, ada yang udah penghasilannya bagus, ada yang mungkin baru penghasilannya masih belum bagus. Balik lagi yang tadi saya bilang Pak, hubungannya Pak. Begitu mereka ngerasa memiliki sense of belonging terhadap kantor, terus kita itu benar-benar kayak keluarga, mereka nggak pernah pamrih Pak. Itu yang saya rasakan. Sampai hari ini saya belum ada reward Pak. Untuk member get member terus dapat fee komisi belum ada Pak. Oke, kalau sekarang tim Bapak ada berapa kira-kira? Saat ini kita ada 22 orang, 21
Nah, kebetulan ini saya sudah mulai melakukan pembagian 2 tim lagi. Akan fokus di tim yang hang tuahnya nih. Ya, di hang tuah ada 2 ya. Yang tim secondary tanah, perumahan dan lain-lain. Terus ada lagi Susi yang kita lagi dorong untuk jadi tim yang kuatnya di apartemen. Kuatnya di apartemen. Karena kayak itu kan orang-orang lama, Pak, yang mereka groskom udah gede, mereka butuh itu, Pak. Oke, berarti secondary pun Bapak bisa membagi dengan 2 tim. Berarti Bisa, Pak. tim yang memang landed ya, landed yang istilahnya rumah, ruko. Bisa, Terus Pak. kemudian ada tim yang memang khusus apartemen. Kenapa kok Bapak lakukan itu? Sebetulnya gini, Pak, khusus apartemennya itu secara mereka itu punya kekuatan misalkan jualan apartemen. Tapi boleh nggak mereka jualan landed atau rumah? Boleh, borderless, tidak ada masalah. Tapi saya mendorong kekuatannya dia. Saya lakukan itu gini, Pak, karena jumlah orang semakin besar, biasanya ini butuh ada yang concern, ya kan? Itu satu. Yang kedua, Pak, cara retain marketing yang sudah mencapai satu titik dia ngerasa dia top marketing, Pak, adalah what next levelnya mereka. Itu yang mereka bisa di retain gara-gara itu. Nah, gara-gara misalkan, oh ya udah kamu jadi tim leader ya, tentu ada hak dan kewajiban ya Pak ya, sebagai tim leader. Nah itu mereka malah jadi semangat. Gara-gara disuruh jadi tim leader, temennya dikumpulin, ternyata cocok nih timnya, oh malah kerjanya 2 kali lipat Pak. Di luar dugaan. Itu salah satu cara untuk meretain. Jangan sampai mereka butuh itu kita nggak salurkan, akhirnya mereka misalkan keluar atau mereka ngaco gitu Pak. Mereka butuh tanggung jawab lebih besar Pak. Oke, jadi sebetulnya walaupun dibagi tim tidak menghalangi mereka untuk misalnya yang tergabung dalam tim apartemen, mereka juga tidak menghalangi mereka untuk bisa. Pak, pemisahan tim ini bukan berarti kita pisahkan atau kita kotak-kotakan ya Pak. Itu yang selalu saya sampaikan ke mereka. Hanya untuk apa namanya, untuk biar concern aja timnya. Mereka tetap satu Pak, saling koordinasi semuanya. Hanya jadi penanggung jawab. Oke Pak, pengalaman saya selama 15 tahun. Dan juga banyak memang dari beberapa teman-teman kan juga bilang bahwa marketing itu pada dasarnya umurnya 4 tahun. Tahun pertama dia baru belajar. Biasanya orang baru belajar kan excited, ya kan? Tetapi memang nggak bisa besar omsetnya. Tahun kedua sudah mulai pinter, ya kan? Dia sudah mulai mulai bisa closing secara konsisten. Tahun ketiga top dia. Nah, tahun keempat biasanya titik balik itu. Either mereka bisa lanjut atau dia nyari tantangan lain. Nah, itu kira-kira supaya ini siklus 4 tahun ini enggak terjadi, kira-kira apa yang Pak Turki lakukan? Salah satunya gini, Pak. Kalau 4 tahun ini biasa siklusnya itu kalau nggak linier turun. Biasanya kan gitu kan. Nah, itu saya lihat tergantung orang, Pak. Tidak semuanya kita akan perlakukan hal yang sama, Pak. Kalau ternyata dia itu punya passion, dia bisa manage tim, saya biasanya akan dorong, ya udah kamu rekrut 2-3 orang dulu di bawahmu. Contohnya begitulah, Pak. Tapi on other side, biasanya kita akan duduk sama mereka. Kenapa? Itu yang terjadi apa? Balik lagi, marketing yang sudah ngerasain nikmatnya uang di properti, Pak, real, dalam kondisi lagi drop di tahun keempat, nah itu penentuan. Either dia terus jadi agent real estate atau dia akan keluar dari agent real estate untuk selamanya. Nah biasanya saya sudah ngomong hati-hati ya, misalkan tetap semangat jalan. Dijadikan ini aja untuk nemenin teman anak baru atau ikut sampai yang lebih senior atau kita duduk terus. Sampai kadang-kala saya bikin acara kita kumpul bersama di mana makan atau nginep 1 malam itu hanya untuk jagain jangan sampai putus semangatnya dia. Tapi nanti biasanya kalau sudah lewat masa-masa itu sudah Pak, itu dia akan balik bahkan bisa jadi udah ini Pak, self motivation-nya sudah tinggi. Kita kadang-kala coach aja. Makanya kita selalu ngobrol sama mereka, coach. Kita coaching dia.
Tapi kalau yang sudah top banget, Pak Andi, biasanya mereka sudah mulai butuh pengakuan, Pak. Mereka butuh punya tim. Nah, itu kita lihat. Kalau orangnya bisa kita percaya, trustworthy, baru kita dorong. Tapi kalau orangnya bermasalah, ya jangan, Pak. Repot, ntar pusing kita ngerti. Oke, tadi kan pertanyaannya kan kalau memang mereka bisa dipromot kepada tim leader. Nah, tapi kan ada sebagian orang itu memang dia itu tidak passion untuk manage tim, Pak. Nah, kalau Betul. memang ada yang seperti gini, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya orang ini di tahun keempat tidak turun? Ini kompleks, macam-macam. Kalau orang yang memang tidak mau manage, berarti artinya dia itu mau cari uang. Nah, itu biasanya saya ngobrol. Kok tiba-tiba misalkan terus, biasanya nih, satu, dia bilang, saya kalau nggak jualan yang mahal nggak mau, kalau nanganin sewa nggak mau. Ini ada, Pak, tipikal begini. Tiba-tiba di tahun keempat mau jualan yang mahal, misalkan susah. Dia drop, turun kan, Pak. Itu biasanya sejak ngobrol. Kita sharing aja, kita tukar pikiran. Sebetulnya di situ tuh saya lagi coaching sebenarnya, Pak. Tapi saya tidak formal. Saya ajak ngopi, ngobrol. Terus dia cerita. Nah, hot button, Pak. Hot button itu kan penting, Pak. Tombolnya. Kita harus tahu tombolnya dia itu ada di mana. Ternyata dia, ya kalau laki, biayain keluarga dong, Pak. Kalau misalkan dia nggak punya penghasilan, ya sebagai good father, good provider, kan. Betul kan? Good father is good provider. Kalau dia nggak bisa provide buat anak-anaknya, dia kan pasti malu. Saya pasti ngobrol. Tuh anak-anak mungkin nanti sekolahnya, apanya, kebutuhan. Iya, aku lagi down kenapa gitu. Gini aja, apa aku jadi sparring partner? Kadang-kala hanya dengan ucapan seperti itu, besok 2-3 hari datang. Kalau mengeluh dia nelpon kadang-kala sampai jam 10 malam ini nelpon. Nanti dia akan balik sendiri kok, Pak. Karena motivasi dia itu yang kita harus tahu. Kenapa dia ada di industri real estate? Dia memang mau cari duit atau status? Atau memang udah orang kaya? Orang kaya nggak butuh duit misalkan. Aku rasa orang kaya pun tetap kejar duit kan, Pak. Nah, itu yang kita lihat. Nah, setelah tahu ya itu hot button-nya itu yang kita pencetin aja terus, Pak. Oke. Kalau dia nggak dapat income gimana? Itu sih, Pak. Oke, silakan Pak Yanwar, ada lagi atau teman-teman yang lain? Sama, Pak. Oke, silakan. Ini enak, banyak yang bisa saya tanyakan. Kita aja ngobrol di Bandung, ngobrol sendiri, bosnya nggak dianggap. Makanya ngobrol dewi. Pak Turki, dari tadi kan saya mendengarkan bahwa cara Bapak memanage tim personalize-nya itu kan luar biasa. Nah, kalau menghadapi seseorang yang masuk di properti ini hanya untuk purely mencari duit tanpa menggunakan hati, itu handle-nya bagaimana, Pak? Karena kan kita tahu bahwa ada orang yang hitungan, jadi kalkulatornya main nih, saya masuk di properti, keluar uang sekian, harus dapat uang sekian, sehingga mereka bekerjanya tidak pakai hati, yang ujung-ujungnya akan jadi SS tadi. Itu pernah nggak Pak ketemu seperti itu, dan handle-nya bagaimana? Ada, Pak. Ada, Pak. Tapi ada satu fondasi yang kita harus yakin, orang yang demanding, orang yang perhitungannya kencang bahwa saya masuk industri ini, saya harus dapat uang ini, biasanya calon top. Biasanya calon top itu sudah nggak bisa dipungkirin. Itu udah rumus alam. Tapi masalahnya adalah attitude-nya. Apakah dia akan jadi jujur atau dia akan jadi SS? Nah, itu saya akan masuk secara personal. Bahkan ada satu marketing yang umurnya di atas saya, kadang-kadang saya kalau ngomong saya bilang, untuk dia terbuka itu biasanya saya mancing dengan saya yang curhat dulu sama dia, contohnya gitu. Bukan curhat pribadi ya, tapi kita ngomong pemikiran ke depan. Nah, itu nanti dia terbuka sama kita. Jadi saya sentuhnya di situ, itu satu. Yang kedua, kalau sampai pun orang ini ternyata dia niatnya nggak benar, itu saya agak kenceng dikit. Karena di leadership itu ada 3 hal, pilarnya ada 3. Autokrasi, birokrasi, dan demokrasi. Ya, tapi kan tidak bisa dalam saat kita ambil keputusan itu demokrasi tidak bisa. Karena marketingnya rong bulu, posisi gitu kan. Kalau ambil suara terbanyak ya pasti kalah yang jadi bos kan. Karena ini kaitannya adalah sama cost control-nya kita. Jadi kalau hal keputusan itu kita yang putusin. Mereka tidak bisa follow the rule. Saya ngomong, rule kita, culture kita begini, kekeluargaan kita seperti ini. Kalau mereka tiba-tiba terus komplain gitu, mereka tidak mau follow the rule, saya bilang, kalau tidak bisa follow the rule, mungkin bisa cari tempat yang bisa cocok. Silahkan.
saya nggak akan halangin. Nah, mereka biasanya kalau udah digituin diam. Kalau perlu kita kadang kalau tegas sedikit, keras itu bukan berarti semena-mena ya, tapi adalah kita tegas. Pada saat tegas, mereka itu udah diem. Oh, ngamuk nih misalkan. Tegaskan garis merahnya. Ini jangan dilanggar, karena kalau melanggar nggak ada ampun. Ya kan? Nah, setelah itu biasanya contoh di dalam meeting saya kenceng nih. Misalkan Yanuar gitu, Pak Yanuar. Wah, nggak bisa. Saya tetap nggak bisa. Macam-macam kita apa? Begitu keluar dari ruang meeting itu kadang-kadang sih yang namanya Pak Yanuar ini saya ajak kopi, saya ketawa-ketawa. Yang namanya Pak Yanuar itu bingung. Ini orang rada gila atau gimana ya? Tadi marah-marah. Keluar kayak nggak ngomong apa-apa tadi. Itu saya pernah dikomplain ke Bu Sari. Itu nyampe ke RWI. Katanya Turki rada gila. Karena at meeting aku diomelin. Begitu keluar aku masih sakit hati. Kok dia kayak udah lupa tadi ngomong apa. Malah aku dijak makan, dijak ketawa-ketawa. Tapi sebenarnya saya bukan lupa. Saya hanya kayak sandwich. Roti dulu berdaging, baru kasih roti. Itu kan kasarnya begitu. Itu cara nanganinya. Tapi kalau sudah ekstrim, Pak, cut. Kalau enggak, mengganggu yang lain. Kalau sudah terbentuk culture-nya, kita belum ngomel teman-temannya, Pak, yang ngomel. Sing lapor konco-konco nih, teman-temannya semua yang akan lapor. Enggak benar dia. Itu aja, Pak. Jadi saya selalu libatkan mereka. Oke, karena memang kalau saya melihat Pak dari ceritanya Bapak, banyak dari tim Bapak itu yang Bapak sentuh hatinya dan mereka itu mau jalan, mau bertumbuh lagi saat kantor awalnya dipegang oleh orang lain itu karena memang mereka dari hatinya mau jalan, Pak. Betul ya? Pernah nggak Pak nemuin orang yang kita tahu dia punya potensi, kita sudah dorong dia, tapi ya tetap aja kayak buntu gitu loh. Ada, Pak. Ada. Ini ada satu cerita mungkin bukan contoh yang baik sebetulnya. Tapi pada saat itu saya terpaksa melakukan hal itu. Jadi waktu itu ada satu marketing, malesnya pol luar biasa. Tapi setiap ditanyain report tiap minggu atau tiap hari saya tanya, itu laporannya panjang lebar dan saya tahu kalau itu bohong. Ya, kita dasarnya dari marketing, Pak. Dia dulu juga kalau perlu bohongin manajernya gitu kan. Nah sekarang mau dibohongin kan kita udah tahu loh cara bohongnya gimana. Kan kasarnya gitu. Nah singkat cerita pada saat itu saya panggil one on one, saya duduk sama dia, saya ngobrol di kantor. Saya bilang kebetulan ini salah satu contoh, ini orang saking susahnya diajak ngomong nih. Saya bilang misalkan you kasih laporan ini, gue bukan nggak ngikutin loh. Ini dari bulan lalu, oh iya Pak, hari Selasa mau ketemu, oh iya Pak, itu udah 2 bulan loh, hari Selasanya itu 2 bulan. Contohnya, ya kan? Akhirnya saya panggil, saya bilang istrinya kerja apa? Saya bilang, contohnya misalkan namanya Arif, saya bilang Rif, gini Rif, kita ini orang laki, punya istri, punya anak, dan lain-lain. Istri kita punya penghasilan misalkan, saya bilang. Nah kalau kamu itu bohong, kalau kamu misalkan progresnya tidak benar, atau kerjanya tidak benar, kira-kira suatu hari, anaknya kalau besar, terus dia lulus dari kuliah, dia tahu nggak akan bilang apa? Saya bilang. Anak itu bilang, oh iya dulu aku dikuliahkan sama ibuku, aku ini wah ibuku. Nggak pernah banggain bapaknya, sedangkan yang namanya bapak itu adalah hero-nya anaknya. Saya ngomong gitu, loh kamu mau, udah tua dibilang, oh bapakku nggak ada gunanya, kok udah pernah, itu marketing mau nangis. Memang saya keceplosan, akhirnya saya bilang, saya minta maaf, saya bukan pribadi, tapi saya ngomong ini karena saya juga takut sama diri saya, kalau sampai anak saya begitu juga. What do you think kalau itu hal itu terjadi? Iya ya Pak ya. Wih, wadul sama teman-temannya. Dia bilang, istilahnya waktu itu dia kayak mau nangis. Tapi waktu setelah saya ngomong, saya bilang, saya minta maaf, saya bukannya pribadi. Tapi kita ngelihat suatu perubahan itu ada. Walaupun pelan-pelan. Kalau sudah terlalu nggak bisa dijak ngomong, ya sudah keluarkan aja. Udah nggak bisa, berarti udah kitanya capek. Itu ya, Pak Yanwar. Oke, silakan dari teman-teman. Ada yang mau bertanya kepada Pak Turki? Saya tanya lagi deh Pak Andi. Oke. Saya kemarin sudah menyiapkan beberapa list pertanyaan buat Pak Turki. Pak, menurut mati ya. Jangan mati dulu toh Pak. Ya. Pak, menurut Bapak memanage tim yang baik itu apakah kita harus melihat dari masing-masing individunya?
Dalam arti kalau Bapak kan mengelompokkan mereka, apakah mereka itu Bapak yang mengelompokkan sendiri atau mereka dengan sendirinya sudah terbentuk, Bapak tinggal megang kepalanya aja atau si leadernya tadi? Gini, culture di setiap kantor harus datang dari leadernya. Kalau kita tidak bisa membangun culture, maka orang lain akan membangun culture. Mungkin ini salah satu yang kadang-kala kalau yang sering kita dengar ya, bahwa hati-hati kalau kita nggak membangun culture, culture itu akan dibangun oleh orang lain. Informal leader, Pak ya? Kalau istilahnya Bu Baker. Ya, Pak Baker, betul Pak Baker. Ya, dibilang informal leader. Makanya saya selalu harus mapping dulu. Karena approach dari setiap orang itu berbeda. Ada yang saya harus ngomongnya halus untuk dia dengerin, dia pasti dengerin. Tapi ada yang misalkan saya cara sentuhnya dia beda lagi. Karena setiap orang punya karakter yang berbeda. Pengelompokan saya pengelompokan itu tidak ada. Tapi kalau saya karena lihat saya mapping, biasanya itu orang kan ada yang memang suka jalannya sama si A, yang B suka jalan sama si ini. Itu kan kelihatan. Dan saya lihat kalau ini temennya dekatnya sama ini. Tapi tetap bahwa mereka jangan sampai ada itu yang tiba-tiba ada pentolannya terus ngeracun-ngeracunin ini yang bahaya kan. Nah, kalau ini nggak bisa dibenerin kita cut. Tapi kalau ternyata bisa dibenerin, itu biasanya saya samperin. Itu ada di kita. Makanya kita ngelit itu kadang-kadang repotnya kalau ketemu orang yang super dominan. Contoh deh, kalau saya boleh kasih contoh sedikit, kalau kita sebut nama ya, contoh kayak siapa, Aldina. Ini maaf ya, ini saya sebut untuk sebagai contoh aja. Itu bahkan pernah ada satu top marketing yang memang dominan. Itu saya di meja sama dia itu bisa tunjuk-tunjukkan. Bisa tunjuk-tunjukkan. Karena saking dominannya. Karena dia ngerasa, oh saya nggak digaji, komisi saya gede. Gitu kan. Kan saya lihat, apa di balik itu semua. Setelah saya tahu, oh ini orang sebenarnya dominan luar biasa, dia butuh sesuatu. Nah itu yang kita cari. Nah, kalau dia tidak bisa mendengarkan kita lepas. Tapi kalau kita sentuh dia, terus contoh ada satu marketing dulu, karena umurnya di atasnya, saya bilang, saya tuh anggap kamu, contohnya kalau perempuan kayak Mbak Yuku loh. Atau yang cowok itu kayak kakakku. Kadang-kadang saya tanya pendapat dia ngerasa dilibatkan. Akhirnya dia sendiri yang akan turun. Memang cara handle-nya beda-beda. Top marketing pasti belagu, Pak. Ya. Pasti. Berarti Bapak lebih touch ke leadernya itu supaya tidak tercipta culture yang berbeda. Kadang kan koordinasi dengan leader ini kan namanya leader yang dia juga jualan, dia juga ngelit orang. Egonya kan tinggi, betul Pak ya? Betul Pak. Nah, yang saya mau tanyakan ini untuk leader-leader yang memang mereka itu seorang sales yang hebat dan mereka memiliki cara pemikiran yang kadang itu, maksudnya cara mengcontain atau cara membuat mereka tetap di jalurnya itu seperti apa Pak? Karena kan kalau sudah orang yang top sales, timnya juga bagus, itu kan pasti namanya manusia, pasti ada ego dan besar kepalanya itu kan pasti ada. Kalau leader yang kita sudah tentukan, terus dia punya tim, terus jadi top misalkan, ya mereka kan biasanya punya pemikiran tersendiri. Nah itu biasanya dia akan cerita gitu. Oh, kita punya pemikiran begini. Justru fungsinya kita itu bukan untuk mematahkan terus kita bilang, yuk dengerin saya punya cara gini. Bukan begitu. Tapi saya dengar, oh bagus ya caranya. Ya kita coba aja dulu. Kalau nanti misalkan gagal, baru kita masuk ke ide yang memang kita pikirkan. Jadi, oh cara kemarin salah ya. Oh, gimana ya kalau misalkan ide kuyung ini, jalankan contohnya. Iya ya, coba deh kita coba. Jadi kita harus kasih kesempatan mereka untuk berkreasi. Karena kalau kita patahkan di depan, mereka nggak suka. Apalagi orang-orang dominan, mereka selalu mikir bahwa mereka itu benar. Nggak apa-apa, ambil resiko. Kadang-kala ternyata ide mereka itu jauh lebih bagus dari kita kok. Ya. Malah mereka lebih matang. Biasanya gitu. Kalau misalkan salah ya nggak apa-apa, salah nggak masuk neraka kok. Bisa dibenerin salah gitu. Ya. Nah, karena kalau mereka memang terbukti bahwa cara mereka benar dan kantor atau Bapak sebagai prinsipalnya itu membenarkan serta mengiyakan caranya. Terkadang kan orang itu berpikir itu kan kalau secara kita ngomong negatifnya Pak ya, ngomong negatifnya sering terjadi saya perhatikan juga
lama-lama mereka akan merasa, oh ya saya tanpa Pak Turki pun bisa kok. Nah itu sebelum mereka berpikir untuk istilahnya bedol desa, itu bagaimana Pak cara handle orang-orang yang memang karena mereka terlalu dominan, sehingga mereka merasa saya nggak butuh rewet, saya nggak butuh Pak Turki. Nah, itu masih ada. Ya, resiko itu selalu ada, Pak. Tiap hari ada. Balik lagi bagaimana kita approach mereka. Apalagi untuk marketing baru kita dorong jadi leader, akhirnya mereka berhasil. Kalau bilang 100% jaminan terus mereka sama kita, terus mereka tetap loyal, itu belum tentu. Pasti resiko itu 50-50. Bisa jadi ada sama kita, bisa jadi nggak ada sama kita. Nah, tapi kalau kita terlalu pusing mikirkan ke depannya seperti itu, kita kan pusing nih, Pak. Karena belum kejadian sudah kita pikirkan caranya. Nggak usah, jalankan aja. Hanya catatannya adalah bagaimana sih kita kita approach mereka, kita dekat sama mereka. Toh mereka itu masih banyak nanya. Toh mereka itu masih banyak hal-hal yang, kalau begini gimana ya? What do you think? Mereka itu kan kayak coach-nya pemain bola ya. Emang pinter jago main bola kan enggak? Yang jago main bola ya pemainnya. Cuman mereka itu hanya di coach. Menurut kamu itu seperti apa untuk bisa untuk bisa mencapai tujuan gitu. Nah, mereka akan cerita. Ternyata gara-gara kita nanya yang tadinya mereka yang jawab sendiri, mereka yang tahu sendiri, tapi karena kita nggak nanya dia lupa sama jawaban. Begitu kita nanya, oh iya ya, aku kayaknya harus gini aja deh. Kayak gitu, tau nggak? Nah, resiko itu ada. Kita nggak usah takut resikonya. Kita lahir aja penuh resiko kok. Ya. Tapi ya biarkan itu ngalir. Ada kejadian gitu bedol desa, berapa kantor kita yang bedol desa 3 kali 4 kali ada. Di Jakarta juga ada. Tapi kalau kita ketakutan sama itu, maka kita nggak bisa jalan. Udah kita jalan aja dulu. Toh end kalau kitanya baik sama mereka, mereka akan sama kita. Itu aja, Pak. Ya, jadi semua balik lagi ke leadership sama relationship kita, bagaimana kita membangun hubungan dengan leader maupun marketing di bawah. Itu yang saat ini yang paling utama, Pak ya. Iya. Okay. Kalau ada contoh sedikit, dulu ada satu marketing yang kita kasih jumlah consumable di luar yang lain karena dia semangat. Kasih iklan seminggu 4 kali. Udah, begitu lagi ngerem, baru ngerem sekali, dia keluar. Dia bilang dari support sama kantor. Iya kan? Padahal ingat, baru seminggu berhenti loh. Baru seminggu berhenti dia keluar, kata nggak disupport sama kantor. Ya sudah, kalau kita tahu karakternya gitu, lepas aja, rilis saja. Karena nanti lama-lama yang screening alami itu orang-orang yang tepat sama kita. Ya, betul. Oke. Gitu, Pak. Nah, jadi Pak Turki, kira-kira sekarang dari 22 tim Bapak, itu berapa persen yang sudah di atas 3 tahun? Dari 22 marketing yang ada, itu yang lebih dari 3 sampai 5 tahun, lebih 12 orang ada, Pak. 12. Kurang lebih separuh lah ya. Ya, hampir lebih, karena retensinya kita tahan, hampir sedikit turnover orang lama. Kalau orang baru, terus terang, khususnya yang saya rekrut tahun kemarin, turnover-nya agak lumayan, karena mungkin bekas kerja dari satu tempat, dia masuk real estate, begitu tahu nggak ada gaji, rasa nggak ada income, ya dia lepas lagi, gitu kan. Walaupun sebetulnya secara tertulis itu potensinya bagus. Tapi mungkin faktor ini ya, faktor keuangan ya Pak ya, carinya gaji. Tapi yang lama-lama hampir tahan Pak, hampir tahan. Hampir 90%. Oke, nah ini kan 2021. Iya, Pak. Kita sebetulnya sudah di tengah jalan antara masih pandemi sama future, ya kan? Ya, nah, Pak. Kira-kira di tahun ini mindset apa yang Bapak tanamkan kepada teman-teman tim supaya mereka ini kan tetap bisa produksi secara luar biasa di tahun 2021? Iya, Pak. Kebetulan Januari Februari ini Januari Februari ini kita crosscom kita agak lumayan semangat. Jadi semangatnya itu berbeda yang 2021 karena 2020 terus terang challenging year buat kita Pak.
cukup berat ya, secara psikologis, secara semuanya. Tapi di awal Januari ini semakin semangat. Saya selalu cerita sama teman-teman dalam bentuk cerita yang sederhana aja. Saya bilang, dulu pada saat pertama kali pandemi, itu katanya disuruh karantina 14 hari, Mbak. Terus saya bilang, apakah setelah 14 hari coronanya hilang? Tapi mereka enggak, pokoknya 14 hari ngumpet semua, nggak ada yang keluar nih. Ternyata ngumpetnya itu bukan 14 hari, Pak. Pelungsasi, Pak. 3 bulan nggak keluar-keluar. Bahkan ada yang sudah hampir 1 tahun itu ke kantor cuma 2 kali. Terus saya bilang, lah kalau begini terus, kita nggak gerak, emang pandeminya udah mau kelar? Belum kan? Kehidupan kita rodanya terus jalan. Tetap kita pakai protokol, terus tapi harus jalan. Ingat, saat ini adalah banyak properti mau dijual sama klien-klien. Karena kasusnya adalah klien-klien kita itu lagi kesulitan secara cash flow. Yang mengakibatkan terkoreksi harga di Jakarta itu cukup luar biasa, Pak. Jadi yang misalkan contohnya tadinya harga 40 M bisa jadi sekarang mungkin dibeli orang 25 M, Pak. Ya kan? Nah, kalau kita itu masih ketakutan, nah orang-orang yang nekat ini, yang malah nekat ini nggak apa-apa sampai hari ini, akhirnya dia yang transaksi. Kenapa kita nggak coba? Walaupun bukan berarti kita harus nekat sembrono, Pak. Tapi kita jaga protap. Meeting Zoom itu selalu saya nyalakan sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini jumlah orang saya atur, dijadwalin, tapi jadi rotasinya terus jalan. Ya kan? Nah, akhirnya saya cerita bahwa even ada vaksin bukan berarti corona selesai. Belum. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Pertanyaannya cuma simpel. Kita itu hidupnya kita kelar, atau kita mulai harus bergerak. Akhirnya mereka ya realize 2020 ternyata sampai akhir tahun nyatanya juga nggak hilang kan. Corona nggak hilang nih. Ya kan? Nah itu yang saya selalu ngomong, udah dah kita coba. We do our best and God take the rest. Kita harus kerja. Akhirnya mulai gerak, Pak. Transaksi kita ngelonjak, Pak. Januari Februari ini. Tapi belum ini ya, Pak. Masih istilahnya baru garis naik gitu. Oke. Dan tetap Pak, setiap Desember mereka bikin walaupun ada COVID. Walaupun yang tadinya mau target 2 M, akhirnya nulisnya jadi 1 M atau 700 juta. Nggak apa-apa, tetap itu mereka harus kerjakan. Dan setiap pagi saya kirimin, kalau kita itu Pak Boyke ya Pak ya, yang kirim code tiap pagi ya. Saya melakukan hal yang sama ke tim, Pak. Sama progresnya. Itu aja sih, Pak. Nah, tadi beberapa saya kutip dari Bapak bicara. Berarti kan kalau overall yang saya tangkap bahwa tahun ini sebetulnya justru malah puncak-puncaknya klien atau vendor itu sudah mulai kehabisan cash flow. Exactly, betul Pak. Betul kan? Itu pun juga terjadi di Surabaya, Pak. Di mana orang-orang sudah mulai mulai kehabisan nafas lah ya, dalam bisnis mulai kehabisan nafas sehingga koreksinya itu juga betul-betul luar biasa. Nah, kita kan sebagai leader ini kan harus memberikan arah kepada mereka. Betul, Pak. Ya kan? Kira-kira apa yang dilakukan tim kita supaya tahun ini kita bisa menang perang kan, Pak? Intinya kan gitu. Nah, kira-kira arah yang Bapak berikan kepada tim supaya tahun ini mereka bisa perform secara. Oke, ini kemarin kita bahas di awal Januari. Jadi kita lihat bahwa orang banyak mulai kehabisan cash flow. Artinya negosiasi untuk kalau sekarang mulai fleksibel nih, dia mulai mau bergerak turun. Nah, akhirnya saya kumpulin satu tim, saya bilang gini, kumpulnya itu ada yang di Zoom, ada yang offline ya Pak ya. Saya bilang, kalau gitu kita main keroyokan sekarang. Jadi setiap orang yang dapat listing, bagus nih, kita bikin desainnya sama, ya. Itu semua mereka akan sebarin di media sosial. Dia sebarin di IG, di mana yang mau berbayar, yang promote, yang free-nya, yang hashtag. Itu biasanya kita masukin grup, langsung sebar lagi. Kita coba. Benar tidak semua yang masih familiar sama IG, Pak. Tapi pelan-pelan kita dorong ke sana, itu salah satu untuk meningkatkan respon. Karena di antara itu yang misalkan
masih familiar sama IG, terus mereka masih mau iklan gitu ya, mereka biasa rata-rata dapat respon, Pak. Jadi dulu marketing yang umurnya 50 tahun sekarang di sini, yang tadinya nggak pernah mau IG apa, katanya itu anak-anak muda, sekarang belajar IG, Pak. Kasarnya begitu. Tujuan saya adalah, nggak apa-apa, kita tidak butuh respon dari IG, tapi kita branding. Tapi sebenarnya kan actually ada respon, Pak, di situ. Terus iklan kompas. Flyering tetap jalan loh, Pak. Flyering tetap jalan. Tetap, tapi nggak semua orang mau, Pak, karena mereka takut. Yang jalan kadang-kala mau 2 orang jalan nggak apa-apa. Nanti tak foto masuk di grup. Biasanya nanti yang nggak mau tuh yang takut ngajak OB, dia flyering sendirian, nggak mau rame-rame sama temennya, takut. Gitu, Pak. Oke, silakan ada lagi dari teman-teman. Sama kalau saya nambahin sedikit, tadi saya lupa, open house bersama, Pak. Oke, silakan, Pak. Ya, itu open house bersama. Kayak contohnya ini kita lagi bikin schedule, mungkin minggu depan kita buka Jumat open house, Sabtu open house. Jadi kita bagi 2 sesi. Padahal PPKM loh ya, Pak, bisa open house. Oke, pertanyaannya kan gini lagi. Pak, open house itu kan kita tahu, 90% itu pasti kosong. 95% itu pasti kosong. Nah, terus kenapa kok open house terus, Pak? Gini, Pak, open house kita tidak ada transaksi pada saat open house, itu tidak ada, Pak. Dari zaman dulu nggak ada orang datang open house dia langsung bayar, itu tidak ada. Tapi dengan open house itu, contohnya kita pasang banner open house, standing banner, misalkan kita pakai baju seragam atau apa, kita at least, Pak, itu nge-branding di daerah sekitar itu bahwa kita itu eksis, ada, atau properti ini memang mau dijual. Terus di luar itu, sekarang saya juga lagi banyak belajar, contohnya kita bikin video. Kebetulan yang jago video itu Aldila. Bapak kalau perhatiin Aldila, open house-nya itu kan banyak di IG. Emang ada respon dari situ, Pak? Atau langsung transaksi? Enggak. Tapi itu branding, itu activity yang membuat yang punya barang akhirnya percaya, oh orang ini kerja titip listing sama dia, contohnya gitu, satu keuntungannya. Yang kedua, orang lihat sekali 2 kali, di-share, nggak taunya nyangkut, ada orang memang mau nanya, dia respon. Tapi anggap aja itu bonusnya, Pak. Tapi itu penting, Pak. Penting. Terus kalau iklan kita pasang di koran, open house bersama, terus ada logo Rewide, itu kan menarik perhatian orang, Pak. Itu aja sih, Pak. Oke. Luar biasa sekali, Pak Turki. Nah, mungkin Pak Yanuar ada mau menambahkan lagi? Mungkin kalau dari saya mengenai open house lagi. Memang kita tahu bahwa open house ini kan sesuatu hal activity yang untuk menunjukkan bahwa kita kerja. Jawaban itu betul. Karena tempo hari sempat saya tanya ke Bu Aldila, Bu, open house terus tujuannya apa ya? Supaya orang atau vendor itu tahu bahwa kita kerja. Nah, pertanyaannya Pak Luki, ini saya mau tanya. Nggak tahu sama nggak di Jakarta. Setiap kali kita di Surabaya ini open house, itu kan ada beberapa daerah yang memang ada security-nya. Pernah cara menyiasati supaya kita nggak ketangkep security itu gimana, Pak? Ini susahnya ada di sini nih. Kalau kita di komplek kita lihat, kalau ternyata PPJP lagi apa namanya? PSBB atau karena warga takut, ya kita mau nggak mau ngikutin. Tapi kalau misalkan ada komplek yang memang misalkan kita open house ownernya ngizinin nih. Saya selalu contohnya di Permata Hijau, kita untuk tahu info sama kita open house. Itu yang namanya security, kadang-kadang salah satu marketing ada yang nongkrong dulu sama dia, kasih rokok lah, diajak minum lah, ya kan? Dan tahun 2000 dulu ada satu tahun berapa saya lupa, ada perempuan marketing namanya Rani, dia mau masuk daerah Kebayoran. Tapi masalahnya kan ada security sama itu ya, penjaga rumah lah, apa barrier-nya itu terlalu ini kan, kita sulit. Akhirnya apa? Ya udah saya bilang, contoh kecilnya nih, contoh bodohnya adalah kita beli teh botol duduk di warung itu. Ada security misalkan. Akhirnya kita kenalan, begitu minta kembali, mau ngasih kembalian kan kita misalkan ya udahlah, nggak usah. Contohnya ini contoh kecil. Akhirnya kenal. Dari kenal kita mulai ngobrol tahu. Akhirnya dari informannya kita itu tukang warung.
sampai tukang nasi goreng contohnya. Sampai akhirnya terjadi transaksi Groskom waktu itu sekali transaksi 500 juta Groskom. Itu tukang kebun atau ada tukang kebun yang jadi informan, itu sampai dikasih duit secara pribadi sama marketing karena kayak uang terima kasih lah dari komisi dia dikasih nih ya. Itu sampai bisa buka warung. Nah makanya satpam di Permata Hijau itu kadang-kala bisa kita pegang gara-gara apa? Ya jangan pelit-pelit lah sama satpam. Satpam gitu-gitu galak, tapi begitu lihat duit 50.000 jadi baik sama kita. Faktor X-nya adalah satpam juga kadang harus diajak kongko, Pak ya. Satpam juga manusia, gitu. Ya itu hal sepelenya, Pak. Itu hal sepelenya. Cuman hati-hati, jangan sampai ditodong-todong ya. Tapi kalau yang orangnya baik, memang dia penjaga situ, sekali 2 kali kenal kita minum, kenal, ngobrol, berapa menit aja kan lumayan, kasih rokok lah. Lama-lama paling dia kalau negur nggak marah. Kalau dia negur, Mas, ntar aku dimarahin sama komandan, misalkan. Santai-santai. Nah, lama-lama komandannya deket sama kita, kasih 50.000, kelar ceritanya. Ya, siap. Baik. Mantap. Oke, Pak, mungkin Oke, ada yang mau tanya? Saya Pak Andi mau tanya, Pak Andi. Oke, videonya Pak Permana mungkin bisa dibuka. Selamat siang Pak Turki ya. Siang Pak. Ya, saya Permana Pak dari Rewet Pakuwon Pak. Siang Pak Permana. Ya, ini saya mau tanya mungkin lebih ke teknikal Pak ya. Ini kan saya kan sering flyering Pak ya di salah satu perumahan di komplek perumahan di Surabaya. Iya. Cuma kan perumahan di Surabaya ini kendala saya untuk flyering itu saya sering ditangkap sapam Pak. Iya Pak. Iya Pak. Jadi saya juga flyering juga takut-takut Pak. Jadi kita memang flyering tuh curi-curi lah. Kalau ada sapam ya kita berhenti, kita sambil lihat-lihat. Nah, itu memang itu hal yang lumrah Pak. Contoh di kantor kita dulu pernah masuk ke apartemen Sudirman Mansion, ketangkep satpam, sampai fotonya dipajang kayak most wanted gitu, nggak boleh masuk ke gedung. Yeah. Itu pernah kejadian. Terus kita di komplek perumahan dikejar satpam lah, ditangkap satpam. Benar, itu memang itu challenge. Itu yang selalu kita caranya gimana ya satpam ini bisa kita deketin misalkan. Kalau memang dia melarang ya oke, kita cari cara lain. Tadi contohnya diam-diam, nggak ada satpam, mau nggak mau kita ngelakuin itu. Tapi kalau kita udah dekat, karena satpam gini ujung-ujungnya mereka itu mau duit juga. Asal kita bukan yang ngotorin wilayah, atau kita misalkan dicurigain kayak contohnya dikirain maling atau apa. Tapi kalau kita promosi properti, biasanya satpam itu ngerti. Kadang-kadang ada satpam yang rese malah, iya kalau lu transaksi saya minta duit ya. Misalkan ada yang begitu. Ada. Tapi kalau udah ketat banget kayak di contoh Senayan Resident itu ketat sekali. Karena isinya top profile juga contohnya. Akhirnya kebetulan ada salah satu tim marketing rumahnya di dalam situ. Ya kan? Ya kita cari cara bagaimana kita beli data komplek itu sampai tahu ini siapa penghuni situ. Contoh satu itu. Kedua, kalau memang kita sudah mulai kenal tahu satpam, biasanya kita masukin flyer satpam kalau udah kenal itu enggak apa-apa. Dia belaga nggak tahu. Ya itu dengan kita kasih tip lah, kita kasih rokok, kita dekat sama mereka. Challenge-nya macam-macam, Mbak. Itu nggak ada rumus bakunya, tapi gimana caranya kita bisa dekat sama orang satpam. Kalau enggak ya mau nggak mau kita jangan diapalin Pak sama satpamnya Pak, tapi itu di Citraland. Dari mana? Dari Rewet ya? Jangan sebar-sebar flyer lagi. Nah, kalau kondisi flyer mereka misalkan nih contoh. Kita mau nyebarin flyer kan diomelin satpam. Nah, kita cari loper koran daerah situ. Loper koran. Kita masuk titip pakai loper koran. Itu satu. Yang kedua, kita bisa kirim orang seakan-akan kurir pengirim surat. Flyernya itu sama surat perkenalan ataupun apa itu kita masukin ke dalam amplop putih ataupun coklat, nggak ada judul apa-apa, hanya tulisan private and confidential. Dengan cara nanti yang masuk misalkan kita coba dia bikin kayak seakan-akan tanda terima, entah mbaknya yang terima kayak siapa kayak. Biasanya satpam juga mau nolak bingung. Cuma kalau udah apa lama muka kita dia tahu ya. Makanya kadang-kala OB itu sometimes kalau kita
genting atau perlu banget, kita dandanin seakan-akan dia ini apa namanya orang lain. Kurir nganter surat. Jadi ke Satpam lihat ini ada private and confidential. Itu kan ada stempel, kita bisa beli. Private and confidential. Udah, nggak ada tulisan apa-apa, tidak ada logo Rewet, tidak ada apa-apa. Amplop putih gitu. Tapi begitu dibuka dalamnya, ya kopsul layar atau surat perkenalan. Itu salah satu yang kita siasatinya begitu, Pak. Ya, oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak, infonya, Pak. Thank you, Pak. Oke, Pak Turki, mungkin terakhir, Pak. Pak. Penutup. Mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira kunci sukses kita sebagai prinsipal dalam membentuk high performance team. Kira-kira bagaimana? Summary-nya aja, Pak. Silakan. Ya, Pak. Sebetulnya untuk mencapai high performance team, kunci utamanya adalah yang nomor satu adalah sebagai leader itu kita harus sincere sama mereka, ya. Ini terus terang apa yang saya jelaskan yang basic aja ya, Pak. Yang kedua, kita akan melibatkan mereka setiap saat, ya. Dan kita harus selalu ada buat mereka. Karena in the end of the day, mereka cuma butuh dukungan secara moral atau support secara apa? Pada saat mereka ada masalah, kita cuma cukup ngobrol sama mereka. Nah, baru. Dan ingat, kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya, atau kita mengutamakan orang yang top, terus yang lainnya kita nggak urusin juga as leader, nggak boleh. Kita harus sama rata sama semuanya. Walaupun secara diam-diam mereka pasti punya apa namanya, yang top pasti punya ini, Pak, approach yang berbeda. Itu aja sih, Pak, basic yang saya lakukan selama ini, Pak. Oke, luar biasa sekali, Pak Turki. Ini terima kasih banyak untuk sharingnya di sore hari ini. Semoga kita bisa menjadi top office yang luar biasanya. Seperti kantornya Pak Turki. Waduh, jangan, Pak. Justru saya mau belajar sama Pandi juga nih. Amin, Pandi. Oke, terima kasih banyak Pak Turki. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa di tahun 2021 ini. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau saya ada salah bicara, dan apa yang saya jelaskan itu hanya hal-hal yang sepele. Mudah-mudahan ada hal yang baru yang saya bisa belajar dari Pandi dan tim. Thank you, Pak. Thank you, Pak Turki. Terima kasih, Thank you. Sampai ketemu. Thank you. Sampai ketemu, Pak. Thank you. Ya.